Selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, tetap ceria, tetap semangat dalam mengikuti live saya ini. Saya tetap akan berbicara terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah, dan saya juga akan berbicara tentang food estate pada malam hari ini, dan saya akan berbicara juga terkait dengan jaring pengaman sosial bagi masyarakat Kabupaten Belu. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai dengan live saya atau bercerita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan saya bahas, saya mau mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, sehingga dari pesta pasca sampai acara Hari Raya Idul Fitri masih tetap berjalan dengan baik tanpa ada satu permasalahan ataupun kendala, bahwa ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu adalah kabupaten yang cinta akan kedamaian, kabupaten yang tingkat toleransi sangat tinggi yang ada di negara ini. Ini adalah contoh di mana saya juga berterima kasih dengan teman-teman yang sudah paham, baik itu di menjaga keamanan baik waktu pada saat pasca maupun pada saat lebaran. Khususnya ada organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang bergerak dengan organisasi masyarakat, yaitu Bersatu. Itu di mana di situ ada tokoh-tokoh muda yang mulai tunjukkan taringnya, merangkul anak-anak muda agar tidak terjejer, tercerai-berai, merangkul mereka agar membuat suatu organisasi yang berbuat untuk kepentingan banyak orang. Tetap semangat. Di situ ada garis komandonya, ada Vence Atok, ada Dedi Amalau, Ucok, mungkin dengan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tapi kalian luar biasa. Apa yang kalian lakukan itu adalah hal-hal yang baik yang menunjukkan bahwa Belu semakin hari semakin lebih baik. Baik, saya akan berbicara terkait dengan permasalahan pertama, terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah. Polemik masalah tenaga kontrak daerah bagi saya sampai hari ini tidak akan selesai. Banyak yang mengatakan oh sekarang ini kebutuhan tenaga kontrak daerah itu tidak lagi yang namanya keluarnya serentak sesuai dengan kebutuhan tiap OPD teknis. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa untuk tenaga kontrak daerah itu setiap tahun dibahasnya per Januari sampai 31 Desember sesuai dengan jumlah tenaga kontrak. Kalau saya tidak salah, bahwa yang dibahas untuk tenaga kontrak daerah itu pada tahun 2021, yaitu di akhir tahun 2021 sekitar bulan Desember, akhir bulan Desember, itu yang dibahas untuk 1.800 tenaga kontrak daerah. Artinya dananya itu sudah dipersiapkan untuk tahun 2022 untuk terkait dengan tenaga kontrak daerah. Itu kurang lebih sekitar 1.800. Tapi hari ini ada dari pemerintah mengatakan bahwa itu sesuai dengan kebutuhan tiap OPD. Yang menjadi pertanyaan saya, kebutuhan OPD yang mana dan keluarnya kenapa tidak serentak? Contohnya seperti yang kita lihat kali lalu, tiba-tiba Pol PP pun lebih dulu keluar, kaget mau lebaran baru keluar lagi. Ini bagian umum, saya tidak tahu nanti yang lain ini kapan lagi dia baru keluar. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa bicara tenaga kontrak daerah ketika dibahas untuk dana mereka itu untuk 1 tahun. Karena ini sudah bulan Mei pun banyak OPD yang lain juga belum jelas nasib tenaga kontraknya ini. Yang menjadi pertanyaan saya, jika ada bahasa yang mengatakan ini, oh itu adalah hak prerogatif bupati, saya hanya bisa menjawab prerogatif itu hanya ada pada presiden. Presiden punya hak prerogatif.
kalau kita yang ada ini hanya menjalankan aturan atau regulasi yang diperintahkan oleh undang-undang. Contoh, kenapa saya harus bicara terkait dengan tenaga kontrak daerah? Saya secara pribadi melihat bahwa ini ada keganjalan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu jelas. Pemerintah daerah itu dilarang lagi di pasal 96 ayat 1. Pemerintah daerah itu dilarang untuk merekrut tenaga kontrak yang baru ataupun tenaga kontrak yang baru untuk bekerja kepada pemerintahan. Ini perintah undang-undang. Dasar ini yang membuat saya kenapa saya harus bertanya terkait dengan permasalahan Teko. Ini yang membuat saya terus-menerus akan berbicara terkait dengan permasalahan Teko. Kenapa saya harus bicara begini? Karena ini menyangkut nasib banyak orang. Bagaimana mereka yang sudah mengabdi di atas 5 tahun, bahkan 7 tahun. Mereka punya peluang besar untuk mereka bisa menjadi ikut yang namanya P3K dengan perjanjian kerja. Mereka juga bisa kesempatan juga untuk menjadi CPNS. Hal-hal ini mungkin harus kami minta supaya pemerintah itu membantu. Bukan hari ini mereka diberhentikan sampai satu dasar alasan yang kami pertanyakan pada hari ini. Jika ada yang bilang oh ini sudah selesai, bagi saya belum selesai. Karena belum ada kepuasan jawaban dari pemerintah. Kami hanya mau dengar jawaban daripada Bupati ketika kami beranjak diskusi. Supaya kami mempertanyakan regulasi dan dasarnya yang seperti apa. Aturan yang mana yang digunakan untuk terkait dengan peraturan tenaga kontrak yang baru. Kita bicara ini adalah nasib orang banyak. Sekali lagi saya sampaikan, pemimpin itu cuma satu di daerah perbatasan ini. Pemimpin itu hadir, berdiri sebagai pendengar yang adil bagi semua elemen masyarakat, tanpa membedakan bahwa yang masyarakat yang dipimpin itu kemarin dukung siapa dan tidak dukung siapa. Tapi ketika kita memimpin, yang kita dituntut adalah bagaimana berdiri sebagai seorang leader yang baik, sebagai pemimpin dan bapak yang bijak bagi semua elemen masyarakat. Tanpa lagi kita berpikir untuk ini si A, ini ke si B ke C dan segala macam. Tidak. Dasar ini yang kenapa sampai hari ini pun kami masih bersuara terkait dengan permasalahan Teko. Belum lagi ada bahasa yang mengatakan di perhitungan tenaga kontrak daerah di dinas di bagian umum yang mengatakan ada hubungan emosional dengan pemimpin si A, ada hubungan emosional dengan pemimpin si B. Ya mudah-mudahan ini cuma isu dan tidak sampai terjadi. Tapi kalau sampai terjadi ini sangat mencoreng. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya menekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak punya kepentingan apapun. Kepentingan saya adalah bagaimana saya bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil yang membutuhkan yang namanya keadilan. Oleh karena itu saya hadir berbicara sini hanya mengetuk pintu hati daripada pemerintah dan pemimpin di daerah ini. Kalau masih ada nurani yang berpihak kepada kepentingan rakyat, marilah berdiri. Dan marilah kita melihat. Ketika Bapak duduk dan Bapak berdiri, pemimpin itu datang ke mereka yang diberhentikan. Datanglah ke rumah mereka dan ketuklah pintu mereka. Dan lihatlah bagaimana nasib dan penderitaan mereka ketika mereka tidak lagi bekerja. Karena mereka bekerja cuma satu. Hanya untuk kelangsungan hidup dan bisa menyekolahkan anak mereka. Tapi kalau hari ini mereka pun diberhentikan, cobalah datanglah ke rumah mereka dan tengoklah ke dalam isi rumah mereka dan apa yang sudah mereka lakukan. Hanya linangan air mata dan doa yang bisa mereka panjatkan dalam ketidakberdayaan mereka. Itulah kenapa saya hadir dan bersuara ini, hanya meminta nurani daripada pemimpin hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mau sampai kapan daerah ini seperti begini? Mau sampai kapan sikut menyikut ini? Toh akhirnya masyarakat yang menjadi korbannya. Kami hadir bersuara, bukan kami benci. Kami hadir bersuara karena atas dasar cinta dan kemanusiaan, atas dasar kepedulian terhadap sesama kami yang hari ini tidak berdaya atas kebijakan yang mereka merasa dirugikan. Lihatlah yang saya katakan, datanglah ke rumah mereka dan ketuklah pintu rumah mereka, dan lihatlah bagaimana penderitaan mereka dalam rumah tersebut. Air mata dan doa yang bisa mereka panjatkan. Kepada siapa mereka bersuara? Jadi ketika kami hadir, ada yang berpikir bahwa oh ini tidak move on. Bagi saya itu orang tidak dewasa dalam berpolitik. Politik itu sudah selesai karena kita sudah dapat pemenangnya. Tolonglah, lihatlah nasib mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya hanya menyampaikan bahwa ketika pemimpin atau pemerintah hari ini tidak lagi melihat atau tidak lagi merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman tenaga kontrak diberhentikan, maka gelombang suara minor ini akan tetap bersuara di daerah perbatasan ini. Harapan kami tolonglah dilihat kembali dan tinjau kembali. Karena kami ingin bahwa Belu ini menjadi lebih baik, Belu ini menjadi maju dengan slogan perubahan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bari hari ini. Oke, baik. Dari masalah Teko kita beralih lagi ke masalah JPS. Tapi sebelum ke JPS, saya kembali ke food estate. Bicara tentang food estate ini, mungkin bagi teman-teman mungkin biasa-biasa saja. Bagi saya ini hal yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau lihat kembali ke belakang, waktu pada saat food estate, panas-panasnya teman-teman ada yang posting spinker dan segala macam. Sempat oh ini luar biasa dengan terobosan oleh pemimpin hari ini, pemerintah hari ini luar biasa. Tapi kita semua tahu itu dulu siapa yang lobby. Tapi biarlah namanya pemerintah ini berkelanjutan. Tiap hari gelombang teman-teman turun ke sana, bahkan sudah lebih daripada petani dan penyuluh lapangan. PPL segala macam teman-teman turun, posting naik turun, luar biasa. Teman-teman, bahkan sampai media ini tiap hari kita lihat food estate. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini, terus kalau itu ada tanam jagung yang mati di sana, itu saya tidak melihat lagi teman-teman ini, tanaman ini mati. Bagaimana sudah ini? Tidak ada, saya tidak melihat. Diam dalam 1000 kebisuan. Ketika program itu baru hadir saja, program itu mungkin baru sampai di Kupang, kita di Kabupaten Belu ini sudah cacing kepanasan yang kena siram dari air panas pada saat jam 12 siang. Itu kita promosi naik turun yang lebih dari yang saya tadi bilang. Petugas yang dia punya bidang pun kita lebih karena kita selfie sampai di dalam kebun jagung orang segala macam. Bangga kita tulis bilang ini adalah salah satu era perubahan yang luar biasa mampu mendatangkan. Yang sekali lagi saya bilang itu yang datang, yang lobby itu juga kita tahu. Hanya kami diam-diam saja. Namanya pemerintah ini berkelanjutan. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat biasa. Terus sekarang itu tanaman mati gagal, teman-teman tidak ada yang pergi selfie lagi kok. Atau tulis, ini tanaman sudah gagal. Tidak ada yang selfie. Atau tidak ada yang mengkanter berita bahwa bilang itu tanaman, ditulis berita bilang itu gagal. Teman tidak ada yang protes. Tapi biarlah itulah manusiawi. Biarlah masyarakat yang menilai dan publik ini yang bisa melihat. Ini bahwa terjadi fenomena langka di kabupaten perbatasan ini. Berangkat dari situ terus saya mau bertanya, kira-kira berapa puluh banyak uang yang keluar
untuk program food estate. Ketika program itu gagal, terus kira-kira siapa yang dirugikan? Kenapa tidak diutarakan semua, terus tidak dituliskan bahwa program ini menelan biaya sekian, terus kerugian yang kami ini sekian. Ya, mungkin saya hanya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, petani. Kalau kita punya bidang di petani, ya kita tekun di pertanian supaya kita tahu bahwa ini tanaman ini, jagung ini dia siap tumbuh. Kita harus tanam dari bulan sekian, nanti hasilnya bulan sekian. Oh, kultur tani seperti begini, ya tolong. Ini mungkin saran saja, karena kami ini kan orang bukan pertanian, kami ini hanya tahunya omong saja. Tapi kami tidak biasa selfie lebih dulu, karena bagi kami barang itu belum jadi. Kami selfie ketika barang itu sudah jadi, barang itu sudah dipanen, baru kami publikasikan. Supaya masyarakat tahu kami bekerja dalam diam. Sudah ada hasil, baru kami publikasikan. Tapi yang terjadi, minta maaf, di Food Estate Kabupaten Belu, di Roti Klot yang kita banggakan dan kita cintai, program baru sampai Kupang, kita disinsus ke cacing kepanasan, publikasikan, naik turun, itu seakan-akan dari Roti Klot naik ke Kabupaten Belu itu semacam ada ini pawai saya turun naik itu. Foto, selfie. Ketika program itu tidak berjalan, atau mau minta maaf, saya menduga itu sudah mandek dan tidak. Bahkan tanaman yang di jagung yang ditanam Pak Jokowi itu saja, tanaman itu sudah mati. Tidak ada yang publikasikan. Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Itu yang memberikan saran saja, kami yang borok ini kami tidak mengerti. Mendingan kami yang tidak mengerti dan kami borok ini, orang borok itu kita omong dia mau dengar. Kalau saya ini merasa diri pintar, orang ngomong saya tidak mau dengar karena saya pintar. Saya pintar ini. Nanti saya buat tidak bisa baru, oh, itulah kelebihan. Oleh karena itu, cobalah teman-teman yang kemarin selfie-selfie yang di Food Estate, waktu pertama itu program mau datang, kalau bisa tolong posting lagi, atau tulis lagi, bilang, oh Food Estate berhasil, berhasil sebenarnya kita pilih berhasilnya di bagian mana? Berapa hektar? Ini kita mau pergi cek. Kita juga kalau apa yang teman-teman waktu kemarin publikasikan yang rame-rame, seperti pawe, lalu lintas dalam grup politik, bahwa Food Estate program andalan sudah dibawa datang segala macam. Kita melihat berhasilnya di mana. Giliran begini tidak ada yang posting. Bahkan sampai, mohon maaf, anggota DPR RI Bapak Ansi Lema datang pun Bapak Ansi Lema mengatakan bahwa Food Estate itu gagal. Saya tidak, tetapi kan saya belum mendengar dari ini kan baru Bapak Ansi Lema anggota DPR, saya belum dengar dari bapak-bapak atau bapak-bapak yang dulu foy yang naik turun antara Atom Buah dengan Roti Klot itu seperti orang balap naik turun. Saya belum dengar. Kalau mereka bilang, kalau kami bilang gagal kan minta maaf, kami kan ini baru kami mau dengar dari teman-teman orang kemarin selfie rame-rame di kebun itu di lokasi Food Estate, kami mau dengar betul tidak yang disampaikan ini. Ini yang kami sampaikan. Nanti kalau ada waktu saya pergi live di sana. Kalau ada yang mau temani live, mari sama-sama lihat. Tapi kita melihat keseluruhan. Enak berdiskusi terkait dengan Food Estate itu. Luar biasa. Bapak Jokowi saya datang tanam di Atom Busin. Tanam jagung. Itu luar biasa. Tapi waktu Bapak Jokowi pulang, jagung tahu tumbuh kah? Hidup aja tidak tahu. Nanti baru saya turun, baru saya cek, karena saya juga tidak mau dengar orang lain nanti bilang saya fitnah. Tidak. Nanti turun baru kita live dari sana. Itu masalah Food Estate. Sekarang saya bahas
permasalahan jaring pengaman sosial. Yang saya bicarakan ini konteksnya untuk kepentingan masyarakat. Dari bulan Oktober tahun lalu sampai Mei 2022. Artinya sudah melewati hampir kurang lebih 7 bulan. Jaring pengaman sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Belu sampai hari ini tidak kunjung cair. Kemanakah dana tersebut? Ketika ada argumen yang mengatakan, oh ada pendobelan data, pendobelan data memakan waktu berapa lama? Apakah dia memakan waktu tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, dan tahun datang tahun, bulan datang bulan? Realisasi untuk kepentingan masyarakat kecil sampai hari ini tak kunjung saya dengar. Apakah masih menunggu lagi setahun lagi baru data itu bisa menjadi akurat? Data seperti apa? Sehingga sampai haknya masyarakat kecil sampai hari ini pun tidak kunjung dibagikan. Ada apa dengan semua ini? Saya hanya mempertanyakan kepada masyarakat Kabupaten Belu, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara yang bekerja di pemerintahan, yang pakar permasalahan birokrasi, istilahnya makan minum lah itu dengan hal-hal seperti begitu. Urus data seperti apa yang makan bulan berbulan-bulan ini? Bahkan sampai habis pertengahan tahun, bahkan hampir sudah mau setahun. Tapi haknya masyarakat sampai hari ini pun belum dicairkan. Ada apa? Marilah kita bertanya kepada rumput yang digoyang-goyang atau rumput yang bergoyang karena hembusan angin. Hak masyarakat kecil. Tapi dasar argumen mengatakan bahwa ada pendobelan data. Data seperti apa yang makan waktu berlama-lama, berlarut-larut? Dobel data seperti apa? Sampai setengah tahun lebih ini haknya masyarakat kok belum dicairkan. Ini menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Urusan birokrasi seperti apa? Sampai hak masyarakat kecil pun belum dibagikan. Sedangkan kita semua tahu situasi COVID yang melanda negara ini, bangsa ini, terkhusus kita yang ada di Kabupaten Belu, yang ekonomi hari ini letih lesu, yang masyarakat mau bangkit dari keterpurukannya susahnya minta ampun. Terus haknya masyarakat sampai hari ini tidak dicairkan. Orang Jawa bilang nelongso. Kami hadir bersuara karena ini hak masyarakat, harus kami sampaikan. Masyarakat itu susah. Setidaknya kalau ada hak masyarakat itu tolong dibagikan. Menjadi pertanyaan kami, uang itu masih ada atau tidak untuk masyarakat itu? Saya mempertanyakan kepada pemerintah, kira-kira masih makan berapa waktu lama lagi, berapa bulan lagi baru bisa mencairkan haknya masyarakat tersebut. Dari bulan Oktober tahun lalu, bayangkan. Haknya masyarakat itu belum dicairkan. Apakah akan dibahas lagi pada pembahasan anggaran berikutnya? Ini hak masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal-hal ini akan terus saya suarakan, akan menjadi irama tersendiri dalam alunan gitar yang akan dimainkan, entah oleh siapapun dia, saya tidak peduli. Saya akan memberikan nada yang lain.
Kalau ada 6 tali senar gitar yang dimainkan, saya pastikan salah satu tali senar itu akan menjadi fals. Saya akan ada di situ, nada fals tersebut. Ketika hak-hak masyarakat ini tidak dibagikan, ketika masyarakat kecil yang bekerja ke pemerintahan dan diberhentikan secara sepihak, tidak melihat aturan atau regulasi yang ada, saya akan berdiri di nada-nada tangga nada tersebut. Masyarakat Kabupaten Belitung saya cintai dan saya banggakan. Saya secara pribadi sudah siap mau dikritik, mau dihina karena bicara tentang hak-hak masyarakat ini. Saya tidak pernah bantah dan saya tidak pernah peduli. Silakan Anda mencaci saya, tapi tujuan saya cuma satu. Saya akan berbicara untuk nilai-nilai kemanusiaan. Saya akan berbicara tentang hak-hak masyarakat kecil. Entah mau gosip saya seperti apa, saya sudah siap lahir maupun batin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang berlebihan atau kurang di mata Bapak Saudara, saya mohon untuk dimaafkan. Dari sudut kota Belu, saya Fikri mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kalian berada.